Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pertemuan singkat kita kali ini kita akan membahas sikap seorang muslim terhadap media sosial yang sudah ada di dalam genggamannya. Sebagai makhluk sosial, tidak ada yang bisa melarang kita untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesamanya. Tidak hanya di zaman kita, di zaman Rasulullah, para sahabat pun sudah terbiasa yang namanya nongkrong. Makanya kalau kita buka hadis yang berbicara tentang iyyakum wat turuqat, berilah hak-hak pejalan kaki. Nah, hadis itu dikeluarkan oleh Rasulullah karena para sahabat sering nongkrong di pinggiran jalan. Apa itu berbicara atau berdiskusi, tapi itulah manusia. Itu dulu. Kalau sekarang untuk berinteraksi atau berkomunikasi di zaman kita sekarang, di zaman yang sudah modern, yang semuanya IT, yang semuanya sudah ada dalam genggaman, kita nggak butuh lagi jalanan atau ruangan. Seperti media sosial yang sering kita jalani, apakah namanya WhatsApp, Facebook, Twitter, dan yang lainnya, dengan perantara smartphone kita atau dengan handphone kita, ada istilah yang namanya upload atau mengirim atau mengeser. Ada juga istilah namanya like atau suka. Banyak istilah-istilah dalam media sosial. Dalam pandangan Islam, yang namanya wasilah, hukum asalnya adalah mubah. Smartphone atau handphone apapun namanya, hukum asalnya adalah mubah atau boleh. Dikarenakan hukum asalnya boleh, maka nanti dia bisa menjadi haram, bisa menjadi halal. Dikarenakan dia wasilah, maka dia tidak memiliki hukum. Hukumnya ditentukan akibat dari wasilah itu. Mau kita gunakan apa handphone kita itu? Kalau handphone kita gunakan dengan kebaikan, untuk tujuan kebaikan, maka baik pula lah dia. Tapi kalau handphone kita gunakan untuk kejelekan atau keburukan, maka keburukan pula lah dia. Kami mengumpulkan sedikitnya ada tiga hal yang harus kita sangat-sangat hati-hati dalam media sosial. Yang pertama adalah karakter atau sifat riya atau sum'ah. Riya atau sum'ah. Riya dari kata ru'ya atau ro'a yaro, melihat atau dilihat. Ada istilahnya ru'yatul hilal atau melihat hilal. Nah, riya melakukan sesuatu, melakukan perbuatan yang tujuannya ingin dilihat oleh orang lain, atau melakukan sesuatu atau sudah melakukan sesuatu yang kalau dilihat orang itu dia merasa senang. Intinya semua perbuatannya ingin dilihat oleh orang. Nah, temannya ini sum'ah. Sum'ah dari kata sami'a. Sami, mendengar.
melakukan perbuatan tujuannya ingin didengar orang, atau dia sudah melakukan perbuatan dan dia senang kalau orang lain mendengarnya, yang akhirnya apakah dilihat orang atau didengar orang, akhirnya dia senang dipuji oleh orang. Nah, di dalam media sosial kita semua, siapapun dia, jangankan yang memang usaha dia di media sosial, memang pekerjaannya itu di handphone dia, tapi terkadang yang waktunya sengaja dihabiskan tanpa ada tujuan, dia juga senang bermain di media sosial. Apapun akan diupload dia, apapun akan di-share dia, akan dikirim dia. Setelah berapa menit dia melihat apa komentar orang, apa pendapat orang. Maka di situ akan muncul perasaan riya atau sum'ah, ingin dilihat atau ingin didengar. Nah, dalam pandangan Islam, semua perbuatan yang kalau tujuannya ingin dilihat atau ingin didengar orang, atau perbuatan yang sudah dilakukan kemudian merasa senang dilihat orang atau dengar orang, dia dikatakan riya atau sum'ah. Nah, riya atau sum'ah ini disebut oleh Rasulullah SAW adalah asyirku al-asghar, syirik kecil. Rasulullah mengatakan, inni akhafu ma akhafu ala ummati asyirku al-asghar. Aku sangat-sangat khawatir, kata Rasulullah, nantinya ada umatku yang mereka itu senang melakukan syirik kecil. Kalau syirik kecil, syirik besar sahabat udah tahu, menyekutukan Allah atau menyembah selain Allah. Namun kalau syirik kecil, sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ar-riya awis sum'ah, riya atau sum'ah. Nah, fenomena ini di zaman kita sekarang sudah menjadi hal yang sangat-sangat biasa. Saking biasanya kita nggak peduli, kita nggak mau peduli apa hukumnya. Yang penting saya udah upload, saya udah kirim, saya udah tulis. Nanti saya lihat apa komentar orang. Apakah di masjid atau di depan Ka'bah atau lagi gotong royong atau lagi arisan, nggak lepas dari upload, share, upload, share. Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum kepada kita. Akibat dari perbuatan riya itu akan membatalkan semua amal yang kita lakukan. Di surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan atau membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Jadi riya dan sum'ah bisa membatalkan semua amal baik yang kita lakukan. Silakan baca Al-Quran, tapi jangan diupload. Silakan mau sholat apapun, jangan diupload. Hanya kita dan Allah yang tahu. Lawan dari riya adalah ikhlas. Ikhlas adalah berbuat atau melakukan perbuatan baik
yang tidak mau dilihat atau didengar oleh orang lain, bahkan tidak mau dipuji oleh orang lain. Ini tantangan kita semua yang hidup di zaman media sosial. Yang kedua yang sering muncul di media sosial itu adalah ghibah atau fitnah. Ghibah atau fitnah membicarakan saudara kita atau membicarakan teman kita, apapun tujuannya. Kalau benar maka dikatakan ghibah, kalau salah maka dikatakan fitnah. Nah, ini dosanya sangat besar. Bahkan Allah mengumpamakan seakan-akan kita makan daging saudara kita sendiri. Yang terakhir yang sering muncul di media sosial itu adalah namimah atau namam. Namimah itu adalah menukil atau memindahkan berita dari satu orang ke orang yang lain tanpa mau tahu apakah sumbernya benar atau tidak. Kalau benar, bisa jadi jatuh kepada ghibah atau ke fitnah. Kalau tidak benar, maka dia sudah jatuh kepada namimah, yaitu menukil berita atau kabar dari satu ke satu yang lain. Nah, hari ini sangat-sangat gampang sekali. Tinggal tekan, copy, share, kirim semuanya. Tidak hanya 100, bahkan bisa ribuan grup bisa melihat itu. Apa akibat dari namimah ini? Padahal perbuatannya hanya menge-share aja. Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah pernah melewati kebun. Pada saat melewati kebun itu, Rasulullah terkejut melihat sikap kendaraannya. Ada yang mengatakan kuda, ada yang mengatakan onta, yang pada saat itu teriak ketakutan. Hampir-hampir Rasulullah terjatuh. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, ada apa?" Kata Rasulullah, "Kita melewati 2 kuburan yang pemilik kuburan itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala." Nah, alhamdulillah manusia enggak mendengarkan perihnya azab. Tapi binatang bisa mendengarkan dan Rasulullah bisa mendengarkan. Kata Rasulullah, kedua orang ini diazab oleh Allah, sebenarnya tidak besar-besar amat dosa yang mereka lakukan. Yang pertama, dia ini pipis tapi enggak cebok. Yang suka pipis sembarangan, buka pintu mobil langsung buang, itu hati-hati. Sebelum disiksa di akhirat, sebelum disiksa di nanti hari penyiksaan di neraka, dia akan disiksa dulu di kuburan. Maka hati-hati kalau cebok itu harus bersuci. Nah, yang kedua ini disiksa kata Rasulullah karena dia senang menukil berita atau mengirim berita ke orang lain. Orang ini adalah namam. Nah, sebelum disiksa di neraka, ternyata orang yang suka meng-share berita akan disiksa duluan di kuburan. Nauzubillahi min dzalik. Hari ini lagi-lagi kita sangat-sangat digampangkan dengan perbuatan namimah itu. Kalau kita baca surat Yasin, apakah setiap malam Jumat ataupun setiap hari, ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, khususnya hari ini.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari hisab, hari penghitungan, semua mulut manusia akan ditutup. Karena mulut itu akan mudah berbohong. Saking mudahnya berbohong, makanya pada hari hisab nanti mulut kita itu akan ditutup oleh Allah. Yang berbicara siapa? Tangan akan berbicara, kaki akan berbicara. Nah, hari ini ternyata tangan-tangan kita sangat-sangat gampang untuk menggeser, mengedit dan mengirim semua berita itu. Nauzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah agar kita diselamatkan kelak di hari kiamat dari tangan yang berbicara, yang suka mengeser berita, apakah itu benar atau tidak. Pastikan berita yang kita terima itu benar, tabayun, jelas sumbernya, dan niatkan kebaikan. Dan jangan pernah cepat untuk mengirim atau mengeser berita. Karena tadi itu, apakah nanti bisa kena riya, sum'ah, ghibah, atau fitnah, atau namimah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita dari zaman yang memang kita harus menghadapi zaman ini. Semoga keilmuan yang terus kita pelajari bisa membentengi kita dari godaan-godaan zaman sekarang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzil hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita kuasai untuk menyikapi hidup di zaman media sosial yang ada di tangan kita. Yang pertama, tadi kami katakan hukum dari wasilah itu adalah mubah. Maka selalu tampilkan muraqabatullah, pengawasan Allah kepada kita. Bahwa Allah selalu melihat kita, bahwa Allah selalu mendengar kita, bahwa Allah selalu mengawasi kita. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, bahwa kita pastikan Allah selalu melihat kita. Sehingga tatkala kita mengeser berita itu, kita pastikan bahwa berita itu berita yang benar. Karena seorang muslim tidak akan pernah menyebarkan berita kecuali berita yang benar, tujuannya untuk kebaikan. Yang kedua, karena dia di tangan kita, bukan di hati kita. Jadikanlah harta kita atau benda itu di tangan kita. Sebagaimana permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya Allah, jadikanlah dunia ini di tanganku, bukan di hatiku. Artinya pada saat dia di tangan kita, kita melepaskannya gampang. Tapi kalau sudah di hati kita, ketinggalan handphone, stres dia, itu akan muncul lagi. Artinya jadikan dia di tangan kita, jangan ditempatkan dia di hati kita. Yang ketiga, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena ini merupakan syaitan yang bentuk lain yang selalu menggoda kita.